Habaib yang malam ini dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir saat ini yang saya hormati, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Faqala Allah Ta'ala aidan, saya mohon yang punya HP matiin, hormatin ini majelisnya Rasulullah. Saya bukan tiap malam, jadi saya mohon kalau mau telepon apa, saya mohon dengan hormati. Saya nggak bicara siapa yang hadir saat ini di sini. Kita mendapatkan karomah dari Allah. Kita ini sekarang ini mendapatkan darajat dari Allah yang dihadiri yang sangat luar biasa. Jadi saya disia-siakan, sebab malam ini kita ini mohon apapun, asal permohonan kita ini dengan niat yang baik pasti diterima sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Faqala Allah Ta'ala aidan, Sadaqallahul aliyyil azim, Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minat tulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan habibina sayyidil mursalin wa ja'alana ya Allah amin minal qaumil mu'minina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat Allah menjamin kepada kita, Udhkuruni kata Allah, bila kalian hamba-hambaku ingat kepada aku pasti ingat kepada engkau. Ini jaminan buat kita. Udhkuruni, wahai hamba-hambaku, bila engkau mengingat kepada aku Allah yang menciptakan kamu, yang menentukan umurmu, yang menentukan nasibmu, yang menentukan daripada segala prospek kehidupanmu di dalam dunia. Aku yang menentukan. Bila kalian ingat kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepada engkau. Ini luar biasa. Udhkuruni adhkurkum washkuruni, bersyukurlah kepada aku, wala takfurun, jangan engkau mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Kalau hamba Allah nggak beriman, dia lupa atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Allah. Salah satu contoh yang kita lupa, mungkin setiap hari kita lupa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu apa? Lidah. Lidah ini yang memfilter kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Lidah yang memfilter manis, yang memfilter pahit, yang memfilter daripada pedas, yang memfilter kecut, yang memfilter segala ini. Lalu kalau kita makan, nikmatnya ini hanya di lidah. Begitu makanan masuk ke dalam perut kita, hilang itu nikmat. Akhirnya apa? Menjadi kotoran. Betapa kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lupakan. Ya akhwani wa akhwati, saudara-saudaraku, di dalam majelis-majelis seperti begini ini gak pernah ditolak sama Allah. Saya akan bawakan dua kisah tentang majelis-majelis seperti ini yang tidak ditolak oleh Allah. Ibu Imam Ghazali,
sang pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kalau jadi Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammad. Ayahnya itu namanya Muhammad. Kakeknya Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Dan ini orang satu keluarga sangat luar biasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ibunya Imam Ghazali waktu mengandung beliau radhiyallahu anhu, kalau sudah ketahuan oleh suaminya sudah 3 bulan, sang bapak ini mencari, mengiteri di mana ada majelis. Kadang-kadang jalan sampai 2 kilo, 3 kilo, hanya apa? Ingin menghadiri majelis. Lalu di itu majelis untuk apa dia? Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, bila istriku ini melahirkan, kalau ini anak yang akan dilahirkan oleh istriku ini tidak bermanfaat buat agama, jangan engkau panjangkan umurnya ya Allah, ambil. Dahsyat. Bayang. Istrinya melahirkan enggak. Tahun depan istrinya hamil lagi. Jalan dia mencari majelis-majelis seperti ini. Lalu dia berdoa, ya Allah, bila istriku melahirkan, kalau anakku yang akan lahir tidak bermanfaat untuk agamamu ya Allah, ambil ya Allah. Lahir meninggal sampai 3 kali. Keempat kalinya baru lahir Imam Ghazali. Itu satu yang terkenal daripada biografi tentang perjalanan para hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah. Yang kedua, Fakhrul Wujud Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Ayahnya itu namanya Salim bin Abdullah. Waktu mengandung Syekh Abi Bakar bin Salim, ayahnya itu keliling di majlis-majlis kota tadi. Begitu majlis dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku yang lahir ini bermanfaat untuk umat Muhammad. Begitu lahir, sampai sekarang anak turunannya Syekh Abu Bakar bin Salim dan mendapatkan gelar Fakhrul Wujud. Satu-satunya yang mendapat gelar Fakhrul Wujud karena di zamannya beliau radhiyallahu anhu tidak ada kutub kecuali beliau sendiri. Qutbil Farid. Begitu makomnya tinggi dan ilmunya yang luar biasa. Wa antum ini mendapatkan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah melangkah kakinya ke tempat saudara kita, saudara Taufik. Ini takdir, antum semua ini datang kemari takdir, tentu dengan niat. Lalu apa? Langkah-langkah kita dimudahkan oleh Allah sampai ke tempat sini. Sampai di tempat sini ngobrol, main-main dan lain sebagainya. Saya kasih tahu, ada satu hadis. 2 hal manusia itu mendapatkan sial walaupun umat Muhammad di 2 tempat. Kalau dia main-main atau ngobrol di dalam masjid, umurnya dikurangi oleh Allah, rezekinya dikurangi. Yang kedua di majelis. Kalau majelis-majelis seperti begini yang didengungkan Allah SWT, zikir dan salawat kepada Rasulullah SAW, lalu kita mengabaikan, meremehkan 2 hal, rezeki antum kurang, umur anda kurang. Pertama di masjid, kedua di majlis-majlis khair, majlis-majlis ta'lim, atau daripada majlis-majlis zikir. Mari, alhamdulillah, kita ini mempunyai panutan Rasulullah. Kita berjalan apa yang diarahkan
Allah SWT kepada Rasulullah sampai kepada kita, yaitu di Al-Quran. Dan figur Nabi ini dibesarkan oleh Allah. Figur Rasulullah itu luar biasa. Tidak ada hamba Allah yang terdepan dan dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Quran. Makanya antum kalau baca Al-Quran lalu Anda mengerti figur Rasulullah, siapa ini Rasulullah, Anda akan tahu siapa ini Nabi Muhammad. Apalagi di majlis-majlis didengungkan daripada salawat-salawat kepada Rasulullah. Bangun ya. Duduk, bangun. Enak aja orang keringetan tidur di depan lagi. Ya ma'syaral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum." Huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatu huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini dahsyat. Ini ayat menceritakan Rasulullah belum lahir di dunia. Huwallazi yusalli 'alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana Allah SWT bersalawat kepada Rasulullah sedangkan Allah SWT menciptakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hambanya, tapi di sini Allah menyatakan huwallazi yusalli 'alaikum. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa sama salawat kita dengan sama Allah? Tentu tidak. Allah itu Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Allah nggak perlu diberi, tapi Allah lah yang memberi kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala salawatnya kepada Nabi Muhammad, memberikan kepada Nabi Muhammad. Biar antum tahu, huwallazi yusalli 'alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah. Siapa Allah? Allah itu abadi, zat yang abadi. Lalu Allah memberikan kepada Nabi, tentu saja pemberiannya Allah abadi kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad? 3 hal. Dan ini 3 hal abadi. Terus pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada Rasulullah. Yang kedua, Allah memberikan kepada Rasulullah karamah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah karamah dan barokah. 3 hal: rahmat, karamah, dan barokah. 3 hal. Ini 3 hal terus dibawa sampai di yaumil qiyamah. Setelah yaumil qiyamah manusia diseplit semuanya oleh Allah, lalu padang mahsyar sudah kosong, tidak ada orang siapapun. Karena hari itu Allah sudah menciptakan mahkamah agungnya, lalu Allah menseplit, ini ahli surga dan ini ahli neraka. Selesai sudah. Karamah, barokah, dan rahmat terus kepada Nabi Muhammad. Bagaimana karamah dan barokah dan rahmat kepada Nabi Muhammad? Ini disadur di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Rasulullah dengan umatnya sudah masuk surga. Orang munafik, orang kafir di neraka. Rasulullah sedang duduk dengan para nabi-nabi, sahabatnya, dan para imam-imam dan lain-lain sebagainya sampai umatnya. Sayyidina Jibril alaihissalam berjalan di padang mahsyar. Lalu Sayyidina Jibril mendengarkan teriakan, "Ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, Ya Manan. Dicari ini suara oleh Sayyidina Jibril. Ternyata ini suara di belakang pintu yang dijaga oleh malaikat Malik, yaitu pintu neraka. Terkejut Sayyidina Jibril. Diketok. Dibuka oleh Sayyidina Malik, sang penjaga neraka. "Ya Malik, aku mendengarkan kalimat yang disebutkan sifat Allah Al-Ulya, dan suara ini ada di tempatmu ya Malik. Siapa dia?" Apa kata Malik? "Ada umat Muhammad yang tercecer, yang sudah gak bisa diampuni, dosa semuanya. Bingung Sayyidina Jibril. Terima kasih ya Malik. Langsung dia menuju ke bawah arsy-Nya Allah. Sayyidina Jibril sujud di bawah arsy Allah. Ya Rabb, ada umat kekasihmu Muhammad masih nyempil di neraka, tertinggal di neraka. Menurut keterangan Malik sudah gak bisa diampuni nih orang. Semuanya dosa. Mungkin badannya banyak tato, mungkin nggak sholat, puasa siang hari ngerokok. Apa kata Allah? Ya Jibril, wassailah Habibi Muhammad, engkau pergi kepada kekasihku Muhammad, beritahukan ada umatnya yang tercecer di neraka. Datang Sayyidina Jibril. Rasulullah lagi asyik, surga minum teh, mungkin nasi biryani, asyik lagi lelek. Tahu-tahu Sayyidina Jibril masuk. Assalamualaikum. Ada apa ya Jibril? Sayyidina Jibril berdoa, ya Allah, perdengarkanlah ya Allah kepada kekasih Muhammad tentang umat yang tercecer. Rasulullah mendengar. Lalu Rasulullah tanya, manhum ya Jibril, siapa ini yang teriak? Ya Hanan, ya Manan, umatmu. Langsung Rasulullah mengambil surganya. Wasilni ila tahtal arsy ya Jibril, antarkan aku ya Jibril. Di situ Rasulullah sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak ya Habibi Muhammad, isfa' tushaffa ila ummatuk. Angkatlah kepalamu wahai kekasihku Muhammad, berilah bantuan kepada umat ini. Sayyidina Muhammad. Kenapa bisa begitu? Karena Allah memberikan 3 hal: karamah, barokah, dan rahmat dari Allah yang abadi. Huwa alladhi yusalli alaikum. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci memberikan kepada Rasulullah abadi. Wal malaikah, seluruh malaikat semuanya salawat kepada Rasulullah. Biar antum tahu, jadi kalau majelis bukan main-main, apalagi berzikir, apalagi membaca salawat kepada Rasulullah, agar kita dikenal oleh Rasulullah. Kalau kita dikenal oleh Rasulullah, kubur antum terang, besok akan berjumpa dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Lalu masuk surga, itu yang diharapkan.
oleh manusia. Kenapa Rasulullah tahu besok? Karena besok ini orang yang gak sholat, orang yang main-main tentang akidah Allah, walaupun orangnya putih bule, tapi hari kiamat seperti pantatnya wajan. Tahu pantatnya wajan? Hitam, gelap. Tapi orang hitam, dia taat sama Allah, wajahnya bersinar. Wal malaika, seluruh malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat yang nyatet, semuanya salawat kepada Rasulullah. Lalu salawat untuk apa? Liyukhrijakum minat dhulumati ilan nur. Pembaca salawat itu dikatrol oleh Allah, diangkat oleh Allah dari gelap gulita ke terang benderang. Liyukhrijakum itu dikeluarkan oleh Allah. Minat dhulumat, dari gelap gulita ilan nur yang bercahaya. Minat dhulumati ilan nur. Maksudnya apa? Antum biar tahu. Orang kalau nggak kenal Rasulullah, apalagi berat sholawat, hidupnya siang. Siang. Minat dhulumat, gelap gulita. Buka warung, hancur. Buka toko, hancur. Suami istri berantakan. Anaknya jadi narkoba. Karena dia ngaku umat Muhammad. Sebab umat Sayyidina Muhammad itu diberi oleh Allah tempat yang khusus besok di surga. Antum ini calon-calon surga. Justru kita ini diperintahkan oleh Allah SWT agar mengenal Rasulullah. Kalau kalian ini banyak salawat, di build up oleh Allah, diangkat kehidupan antum. Hati pertama diberi tenang, doa kita didengar oleh Allah. Yang ketiga, rezeki ente insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena mengenal Rasulullah dan menyintai Rasulullah sebagaimana Allah menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahimah. Sebelum kita, seluruh nabi semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Ini malam saya mau bawa bagaimana manusia yang pertama bersalawat kepada Rasulullah, yaitu Sayyidina Adam. Sayyidina Adam diciptakan oleh Allah di surga sendirian. Apa kata Allah? Ya Adam, semuanya ada di sini. Mau apa ada? Mau segala macam ada. Kata Allah, tapi kamu jangan ke utara. Jangan pergi ke utara. Janganlah dekat namanya pohon khuldi. Dekat aja nggak boleh sama Allah. Naam ya Allah. Sami'na wa ta'ala. Sudah, Adam sendirian. Sudah. Dikasih fasilitas. Mau apa aja ada. Tapi sendirian. Kayak orang kudus. Ke mana? Ke timur sendirian. Makan, tidur. Ke barat, makan, tidur, Mas. Tiap hari gitu. Kata Allah, ini Adam kesian sendirian.
Akhirnya Adam lagi duduk, diambil tulang iganya. Makanya jangan tidur ya. Diambil tulang iganya, dijadikan sama Allah Siti Hawa. Kata Adam, asyik. Apa temen ajib ada. Masih ada si Hawa ini pura-pura jual mahal. Ini sifatnya perempuan begitu. Subhanallah. Mau dipegang sama Adam. Kata mereka, bus boleh dipandang, tak boleh dipegang. Malaikat, anak udah ngepet nih. Gimana kau dilarang? Apa kata malaikat? Ini akan menjadi istrimu. Tapi Allah mempunyai cara. Bagaimana? Kamu harus menikah dan harus membayar mahar. Kata Adam, siap. Apa yang saya harus bayar? Salawat kepada Muhammad wa alihi Muhammad. Dia biar tahu juga. Pernikahan Sayyidina Adam kepada Siti Hawa, maharnya salawat kepada Nabi Muhammad. Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan salawatnya Sayyidina Adam di dalam ijab kabulnya maharnya 22 salawat. Langsung sudah. Pelan-pelan, tenang ya Adam. Minum dulu ya Adam. Setelah baca 22 dipegang. Tapi ini Yono. Sudah asik masih. Sana ke pulau, mana ke timur ke barat, honeymoon asik. Surga, honeymoonnya di surga. Lalu iblis masih dendam kepada Adam. Dipengaruhi Siti Hawa ini. Apa katanya iblis? Ya Hawa, makan buah huldi itu. Oh nggak boleh dilarang, anu. Bohong kata iblis. Kalau kamu makan buah huldi itu, kamu akan abadi di surga. Nggak boleh ini. Kamu jadi bohongin oleh Adam. Nanti Adam yang abadi, kamu mati. Makan itu buah huldi. Timbul cemburu. Adam, ke sana. Hush kata Adam. Dekat aja dilarang. Ada ini perempuan yuk. Sampai sekarang. Kalau suami jujur, saya percaya. Betul Haji Rusli. Betul katanya. Pokoknya nggak mau tahu. Saya mau boleh. Jangan kata Allah nggak boleh. Padahal buah huldi itu dijaga oleh malaikat pakai tombol. Seluruh malaikat nggak berani, liwat aja depan buah huldi nggak berani. Dan sudah dikasih tahu sama Allah, jangan dekat ke sana, dekat guys. Kata Adam, Neng Hawa, pokoknya nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Jalan. Sampai di situ bukan dekat, diambil buah huldi. Dimakan. Waktu dimakan oleh Sayyidatuna Hawa, bajunya terbuka. Sayang. Lalu Hawa maksa masukkan itu buah huldi ke telinga Adam. Dimakan terlepas juga, tapi sampai di sini muntah sehingga. Maka lelaki itu ada tulang di sini. Jakun. Apa? Jakun. Jalanku. Kayak ini. Subhanallah.
Setelah itu, kenapa iblis bisa masuk? Padahal sudah diusir sama Allah. Iblis itu ilmunya tinggi. Antum biar tahu, iblis itu 10.000 tahun di Firdaus, surga yang paling tinggi. Karena sombong, karena meremehkan ciptaannya Allah, diusir oleh Allah. Iblis itu masuk surga, masuk ke perutnya ular. Ular masuk ke surga, yaitu Allah bukan nggak tahu, Allah lihat. Yaitu digodanya Sayyidatuna Hawa. Begitu makan, terlepas bajunya segala macam, kata Allah, ya Adam dan istrimu diminta keluar dari surga. Turun. Sayyidina Adam di timur, Sayyidatuna Hawa di barat. Enggak turun bersama, diseprit sama Allah, dipisah. Iblis ular keluar. Lalu malaikat yang jaga buah ditanya sama Allah, ya Allah, aku bersujud kepada Engkau ya Allah. Engkau perintahkan aku ya Allah menjaga ini. Tidak boleh satupun makhluk, malaikat dan lain-lain sebagainya mendekati pun dilarang. Lalu begitu Adam dan Hawa akan menuju ke ini pohonan, Engkau perintahkan aku agar aku harus meninggalkan itu tempat. Ini malaikat tanya, apa kata Allah? Ya malaikati, kata Allah, ini manusia, aku kasih akal. Manusia aku kasih akal. Dan aku kasih hawa nafsu. Apakah dia memakai akalnya yang sempurna, atau dia menginginkan hanya semata-mata hawa nafsunya saja? Dan aku sudah beritahu kepada Adam, ya Adam, jangan ke sana. Tapi mengikuti nafsunya terbengkalai. Sebab malaikat tanya, siang malam dijaga ini kok begitu Adam sama Hawa mau ke sana, hai malaikat kamu minggir. Malaikat tanya, kenapa ya Allah? Kok Hawa sama Sayyidina Adam dan Hawa menuju ke sini, Engkau perintahkan kami supaya meninggalkan itu buah hati. Kata Allah, aku beri manusia itu akal untuk berpikir dan untuk memfilter. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, aku ciptakan body, kata Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha, setelah aku ciptakan body, aku selipkan akal. Fa'alhamaha, untuk apa itu akal? Memfilter, untuk hidupnya memfilter. Fa'alhamaha fujuraha, untuk memfilter yang tidak baik maupun yang baik. Qad aflaha man zakkaha, alangkah beruntungnya bila akal aku berikan kepada hambaku, dia pakai ke tempatnya. Wa qad khaba man dassaha, alangkah ruginya kalau akal yang aku berikan ini dia tidak pakai sesungguhnya. Malaikat nggak dikasih hawa nafsu, malaikat dikasih akal, pas. Lalu binatang nggak dikasih akal oleh Allah, dikasih hawa nafsu. Jadi binatang itu nggak ada malingnya, nyosor di mana-mana. Terkenal apa? Kumpul. Kok tahu ini? Top binatang nggak ada malingnya karena nggak punya akal. Sayyidatuna Hawa setiap hari menangis siang malam sampai air matanya habis keluar darah.
Nggak ada sautan di dalam. Sayyidina Adam setiap malam mohon sama Allah, minta ampun, nggak ada sautan. Suatu saat Sayyidina Adam berdoa, ya Allah, bila engkau tidak mau mengampuni dosaku, aku terima ya Allah. Tetapi aku meminta haknya Muhammad. Waktu Sayyidina Adam menyebut nama Nabi Muhammad, itu langitnya Allah geger, seluruh malaikat hidup pikuk. Lalu Allah memerintahkan Sayyidina Jibril, ya Jibril, anzil ila Adam wa tas'alu fa kaifa ya'lamu bi ismu Muhammadan. Hai Jibril, kamu turun sama Adam, tanyakan bagaimana dia bisa tahu nama Muhammad. Turun. Ya Adam, kok sampai bisa tahu nama Muhammad? Apa kata Sayyidina Adam? Waktu aku diciptakan di surga, aku lihat pilar-pilar surga sampai ke alasnya Allah, tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu aku akan menikah dengan Siti Hawa, Allah memerintahkan agar aku halal dengan Siti Hawa. Ijab kabulku yaitu salawat kepada Muhammad. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saat ini ya Jibril, kata Sayyidina Adam, aku meminta haknya Muhammad. Allah berfirman, ghafartu laka ya Adam bihaqqi habibi Muhammad. Aku ampuni dosamu ya Adam dengan haknya kekasihku Muhammad. Makanya antum kita ini gak punya amalan apa-apa, bohong. Mau tidur urusan dunia, kamu tidur urusan dunia. Banyakilah baca salawat, terutama zaman sekarang. Kenapa kita dianugerahkan baca salawat saat ini? Pertama yang antum semuanya bapak-bapak ibu-ibu biar tahu, salawat itu dua zikir. Salawat adalah dua zikir. Waktu kita menyebut sebelum menyebut nama Nabi Muhammad, kita awali dengan apa? Allah. Tahu artinya Allah? Ya Allah, demi nama-namamu yang maha agung, aku beruluk salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga. Itu Allahumma rangkuman dari seluruh nama-nama Allah Al-Ulya Al-Husna. Allahumma, ya Allah, demi zatmu yang maha agung, aku beruluk salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu dua zikir. Dan antum saat ini saya tadi katakan kemana-mana banyakilah baca salawat. Kenapa? Salawat antum jalan tanpa wudhu dibolehkan. Gak pakai wudhu. Gak ente nih. Baca salawat. Sabar. Belum keluar hasilnya. Salawat. Sekali antum salawat, sekali. Belum bangun, sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Belum bangun, dikasih on the spot. Saat itu dikasih 3 hal sama Allah. Langsung. Pertama, dalam hadis disebut, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyi'at wa rafa'allahu asyra darajat. Sekali Anda mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad belum bangun, dan sekali diucapkan dimanapun Anda berada, mendapatkan 3 hal. Langsung, nggak menunggu. Bagaimana? Nggak. Pertama, dikasih pahala 10. Yang kedua, dosa kita diambil 10, nggak cukup, diberi lagi oleh Allah. Diangkat derajat kehidupan antum 10 derajat. Sekali salawat.
Naik motor, baca salawat. Naik angkot, baca salawat. Ke pasar, baca salawat. Kemana-mana boleh baca salawat. Ibu-ibu ke pasar, daripada ngobrol dulu sama tetangga, bakaranya, oh masalah, bu mampir, Allah. Dari rumahnya ke pasar 50, balik lagi 50, 100, 100 kali 10 berapa? 1000. 1000 pahala, 1000 dosa yang hilang, 1000 derajat langsung diberi oleh Allah. Makanya saat ini nggak ada jalan yang bisa dibaca dimanapun juga salawat. Ayo kita bersama-sama baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina